Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, ajaib dan dahsyat perbuatannya. Dia selalu memberkati dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Mika pasal 5 ayat 1-14. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1-14. Biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman-Mu ini melalui hamba-Mu dan semua yang mengikuti dimanapun berada. Tuhan yang jamah supaya kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Mika pasal 5 ayat 1-14 begini dikatakan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dan dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Mika, orang Moreset, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Samaria dan Yerusalem. Mika pasal 1 ayat 1.
di tengah ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, disebabkan oleh ketidakadilan orang-orang kaya dan mereka yang memerintah. Terjadi penindasan kepada yang lemah. Mereka benci pada kebaikan dan mencintai kejahatan. Orang saleh, orang jujur tidak ada lagi. Hakim dapat disuap, hukum diputarbalikkan. Orang dalam rumah, orang tua dan anak saling bermusuhan. Semua telah berlaku busuk, terjadi kemerosotan moral. Nanti dilihat Mika pasal 3 ayat 2, juga pasal 7 ayat 1 sampai 6. Di tengah situasi seperti itu, disampaikan berita penghukuman bahwa Allah akan datang untuk menghukum. Mika pasal 1 sampai pasal 3 dan juga pasal 6. Di balik itu ada berita pemulihan dan berita keselamatan bahwa akan datang Raja Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara Yehuda, akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Sudah dimulai sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 bacaan kita tadi. Bethlehem, tempat yang kecil di antara kaum Yehuda, Allah akan membangkitkan seorang raja yang besar. Allah melakukan sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Bethlehem, kota kecil, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah. Mesias yang dijanjikan akan lahir dari Bethlehem memiliki aspek ilahi, dikatakan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya segala sesuatu belum ada, Dia sudah ada. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebelum Mesias itu datang, umat ada dalam keadaan dibiarkan, ayat 2. Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Hal ini menunjuk pada keadaan umat Israel yang tak berdaya, tertekan, namun mengalami kelepasan ketika Mesias datang. Ia akan bertindak menggembalakan dan memimpin dengan kekuatan Tuhan dalam kemegahan Tuhan. Kebesarannya sampai ke ujung bumi. Ia menjadi damai sejahtera. Ayat 3 sampai 4a. Kedatangan Mesias memberikan kedamaian, keamanan, dan kemenangan. Ia akan mengalahkan kekuatan musuh, bangsa Asyur dan Babel, negeri Nimrod yang menindas umatnya, sehingga umatnya, sisa-sisa Yakub, akan menyebar ke banyak bangsa. Ayat 4b sampai 6a. Kehadiran Mesias yang membawa, mengutus umatnya ada di tengah bangsa-bangsa. Pertama, mereka hadir seperti embun dari Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat 6b. Embun dan dirus hujan adalah simbol berkat Tuhan yang dicurahkan dengan limpah kepada umat. Artinya, kehadiran umat Allah memberi kesejukan, kelembutan, kedamaian. Itulah tanda kehadiran Mesias yang membawa berkat. Kedua, umat Allah hadir seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Ayat 7. Kehadiran Mesias melalui umatnya akan menjaga, melindungi, membela, dan bahkan menghukum laksana singa yang menggigit, menerkam, membanting. Semua musuh akan dilenyapkan. Kuda, kereta, alat-alat perang akan dibinasakan. Kubu pertahanan, kubu perlindungan akan diruntuhkan. Dan umatnya diselamatkan. Ayat 8 dan 9. Juga sihir, peramal, penyembah berhala, semua dilenyapkan dan dimusnahkan.
Allah murka dan menghukum mereka yang tidak mau mendengar. Ayat 10 sampai 14. Hukuman Allah kepada umat semata-mata sebagai perwujudan kasih-Nya supaya umat sadar, bertobat dan diselamatkan. Bandingkan Wahyu 3 ayat 19. Supaya umat memiliki kemurnian iman hanya kepada Allah. Tindakan Allah inilah yang menghadirkan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan umat-Nya. Jemaat Maha Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika telah digenapi oleh Allah ketika Ia datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus yang lahir di kandang hina Bethlehem, yang diperingati di minggu Advent ini. Ia datang memulihkan, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Kedatangannya membawa damai sejahtera. Karena itu kita diajak, pertama, hiduplah dalam damai sejahtera. Lakukan keadilan dan kebenaran. Jangan memeras dan jangan menindas. Bela dan tolonglah yang lemah, miskin dan papa. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berkaryalah supaya diberkati dan jadilah berkat. Kiranya ini dilakukan oleh umat Tuhan, para pemimpin, baik dalam jemaat, dalam masyarakat, sehingga kepemimpinan yang dilakukan betul-betul mendatangkan damai sejahtera. Kedua, jauhkanlah yang jahat, jangan merancang kejahatan, jangan menyembah berhala, sihir, dan lain sebagainya, sebab itu akan mendatangkan murka Tuhan. Ia akan menghukum, dan kalau Tuhan menghukum, itu semata-mata untuk memurnikan iman kita, supaya kita tidak menyembah yang lain, melainkan hanya menyembah dan mengandalkan Dia. Ketiga, jangan merasa minder kalau orang menganggap kita kecil, tak berdaya, tak berpengaruh. Ingat, Allah melaksanakan rencananya yang besar untuk menyelamatkan dunia, mulai dari sesuatu yang kecil. Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dia melakukan karya yang besar melalui kota yang kecil, bahkan bayi mungil yang kecil. Dilakukan supaya yang kecil jadi yang mulia di mata Tuhan. Yang diminta kepada kita adalah kita diajak untuk mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita untuk dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga yang kecil itu menjadi indah dan berharga di mata Tuhan. Small is beautiful. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua sebagai pelayan Tuhan dan bahkan sebagai umat Tuhan. Di menghayati minggu-minggu Advent ini, biar kami akan mempersembahkan seluruh totalitas hidup kepada Tuhan. Sehingga yang tidak berarti, yang hina, yang kecil menjadi berarti, berharga, dan mulia di mata Tuhan. Dan karena itu, tuntun bimbing kami semua yang tetap taat setia mengikuti pelayanan firman ini. Dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, damaikan yang berselisih. Dan Tuhan pakai kami
diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa Tuhan Allah oleh kasih-Nya mencurahkan berkat, kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kemenangan, dan keselamatan kepada saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.